Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara menyederhanakan dan merasionalkan penyebut bentuk akar. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita mulai dengan soal yang pertama. 1 per akar 20 sama dengan. Nah, kalau kita lihat di sini, akar 20 bentuk ini masih bisa kita sederhanakan. Nah, caranya 1 per akar dari. Akar 20 itu nilainya sama dengan 4 dikali 5. Di mana 4 kali 5 itu hasilnya 20. Nah, timbul pertanyaan. Kenapa tidak kita gunakan angka yang lain? Misalnya 10 dikali 2 itu hasilnya juga 20. Nah, karena salah satu dari kedua angka ini, 4 dan 5, itu angka 4-nya itu ada hasil akarnya. Atau hasil akarnya itu bilangan bulat. Makanya yang kita gunakan yaitu angka 4 dikalikan dengan 5. Nah, selanjutnya sama dengan 1 per akar 4. Perhatikan akar 4 itu hasilnya 2. Baru setelah itu dikalikan dengan akar 5. Nah, ini bentuk sederhana dari akar 20, yaitu 2 akar 5. Setelah ini, baru kita rasionalkan penyebutnya dengan cara sama dengan 1 per 2 akar 5. Tinggal kita kalikan saja angka pada bagian penyebut yang bentuk akar, yaitu akar 5 per akar 5. Sama dengan 1 per 2, lalu dikali. Akar 5 dikali akar 5, itu hasilnya 5. Oke, lanjut jangan lupa dikalikan dengan akar 5 bagian atas. Terakhir sama dengan 1 per 2 kali 5 hasilnya 10. Jangan lupa dikalikan dengan akar 5. Maka jawaban akhirnya yaitu 1 per 10 akar 5. Nah, seperti ini cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Biar benar-benar paham, sekarang perhatikan contoh soal yang kedua. 1 per akar 50 sama dengan. Nah, kalau kita lihat, akar 50 bagian penyebut ini, itu masih bisa disederhanakan. Caranya sama seperti soal yang di atas tadi. 1 per akar 50 itu nilainya sama dengan akar 25 dikali 2. Ada yang tahu kenapa kita ambil 25 kali 2? Kenapa tidak 10 dikali 5 misalnya? Nah, karena dari kedua angka ini 25 dan 2 itu salah satunya ada hasil akarnya. Atau hasil akarnya itu bilangan bulat. Yaitu akar 25. Ya kan? Makanya yang kita gunakan yaitu 25 dikali 2. Bukan angka yang lain. Selanjutnya sama dengan 1 per akar 25 itu hasilnya 5. Setelah itu baru akar 2. Ini bentuk sederhana dari akar 50, yaitu 5 akar 2. Nah, setelah ini baru kita rasionalkan penyebutnya dengan cara sama dengan 1 per 5 akar 2. Tinggal kita kalikan saja dengan angka pada bagian penyebut yang bentuk akar saja, yaitu akar 2 per akar 2. Sama dengan 1 per 5 lalu dikali. Akar 2 dikali akar 2 itu hasilnya 2. Jangan lupa dikalikan dengan akar 2 bagian atas. Sama dengan 1 per 5 kali 2 hasilnya 10. Jangan lupa dikalikan dengan akar 2. Maka jawaban akhirnya yaitu 1 per 10 akar 2. Ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. 4 per akar 8 sama dengan. Oke, perhatikan di sini. Untuk akar 8 bagian penyebut ini masih bisa kita sederhanakan. Nah, caranya sama seperti bagian atas tadi. 4 per di bawahnya akar 8 itu nilainya sama dengan akar 4 dikali 2. Di mana 4 kali 2 hasilnya 8. Kenapa harus angka 4 dan 2 yang kita gunakan? Kenapa tidak angka yang lain? Nah, karena
salah satu angka, yaitu angka 4, itu ada hasil akarnya. Hasil akarnya itu bilangan bulat. Makanya yang kita pilih yaitu 4 dikali 2, bukan angka yang lainnya. Kita lanjut, sama dengan 4 per akar 4, itu hasilnya 2. Jangan lupa, baru kita kalikan dengan akar 2. Nah, ini bentuk sederhana dari akar 8, yaitu 2 akar 2. Setelah ini, baru kita rasionalkan penyebutnya. Sama dengan 4 per 2 akar 2 dikali. Ingat, tinggal kita kalikan saja angka pada bagian penyebut yang bentuk akar saja, yaitu akar 2 per akar 2. Sama dengan 4 per 2 dikali. Akar 2 kali akar 2, itu hasilnya 2. Jangan lupa dikalikan dengan akar 2 bagian atas. Sama dengan 4 per 2 kali 2, itu hasilnya 4, lalu dikalikan dengan akar 2. 4 bagi 4 hasilnya 1, lalu dikali akar 2. Dan 1 dikali akar 2 tentunya hasilnya sama dengan akar 2, dan ini jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 4. Akar 5 per akar 20. Cara penyelesaiannya sama seperti soal-soal yang tadi. Perhatikan. Akar 5 per di bawahnya. Nah, kalau kita lihat, akar 20 ini masih bisa kita sederhanakan. Sama seperti soal nomor 1 tadi. Oke, di mana cara menyederhanakan akar dari 20 yaitu akar 4 dikali 5. 4 kali 5 itu hasilnya 20. Kenapa harus angka ini? Karena angka 4 itu ada hasil akarnya. Hasil akarnya bilangan bulat. Oke, kita lanjut sama dengan akar 5 per di bawahnya akar 4 itu hasilnya 2. Setelah itu baru kita kalikan dengan akar 5. Lanjut lagi, akar 5 dibagi akar 5 itu kan habis dibagi nih. Maka tinggal apa? Yaitu 1 per 2 saja. Nah, ini kita sudah langsung ketemu jawabannya, yaitu 1 per 2. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. 10 per akar 12 sama dengan. Oke, langkah pertama sederhanakan bentuk akar pada bagian penyebutnya. 10 per di bawahnya akar 12 nilainya sama dengan akar 4 dikali 3. 4 kali 3 itu hasilnya 12. Nah, kenapa kita pakai angka 4 dan 3? Karena angka 4 ini ada hasil akarnya. Oke, lanjut sama dengan 10 per akar 4 itu hasilnya 2. Setelah itu baru akar 3. Nah, 2 per 3 adalah bentuk sederhana dari akar 12. Selanjutnya baru kita rasionalkan. Sama dengan 10 per 2 akar 3. Tinggal kita kalikan saja dengan angka pada bagian penyebut yang bentuk akar saja. Akar 3 per akar 3. Sama dengan 10 per 2 dikali. Akar 3 kali akar 3 itu hasilnya 3. Jangan lupa dikalikan dengan akar 3 yang di atas. Sama dengan 10 per 2 kali 3 hasilnya 6. Lalu dikalikan dengan akar 3. Sama dengan. Kalau kita lihat, nah di sini bentuk 10 per 6, angka ini masih bisa kita kecilkan atau sederhanakan. Yaitu dengan cara sama-sama habis dibagi 2. Ya kan? Untuk angka di atas, 10 kalau dibagi 2 hasilnya 5. Sedangkan angka di bawah 6 kalau dibagi 2 hasilnya 3. Terakhir dikalikan dengan angka 3. Dan ini jawaban akhirnya. Lanjut lagi. Sekarang perhatikan soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Yaitu soal nomor 6. 1 per akar 147. Oke, perhatikan di sini. 1 per akar dari. Nah, 147 ini boleh kita rubah cara penulisannya menjadi 49 dikali 3. Nah, timbul pertanyaan. Kenapa tidak kita gunakan angka yang lainnya? Karena salah satu dari kedua angka ini, 49, itu ada hasil akarnya. Atau hasil akarnya itu bilangan bulat. Makanya angka yang kita gunakan adalah 49 dikali 3. Oke, kita lanjut. Sama dengan 1 per
Akar 49 itu hasilnya 7. Jangan lupa dikalikan dengan akar 3. Setelah ini baru kita rasionalkan. 1/7 akar 3 kita kalikan dengan angka pada bagian penyebut yang bentuk akar saja, yaitu akar 3 per akar 3. Sama dengan 1/7 dikali. Akar 3 kali akar 3 itu hasilnya 3. Lalu dikalikan dengan akar 3 yang bagian atas ini. Sama dengan 1/7 kali 3 hasilnya 21. Jangan lupa dikalikan dengan akar 3 dan seperti ini cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.